Rampas saja Pak, hutan kami, tanah kami, hutan adat kami, hutan lindung kami. Semua mata tiba-tiba tertuju pada Papua. Hashtag tagar All Eyes on Papua tiba-tiba menggema di seluruh antero jagat, terutama di Indonesia. Kita awalnya ramai diguncang oleh berita All Eyes on Rafah, kemudian tiba-tiba kita kaget dengan disontak adanya hashtag All Eyes on Papua. Ya, mari kita bahas guys tentang satu berita yang lagi hangat di kalangan Indonesia ini, terutama Indonesia bagian timur. Semua mata nggak tahu kenapa tiba-tiba bertuju ke sana. Ada apa dengan Papua? Itu menjadi tanda tanya besar, baik di seluruh platform media sosial, mulai dari Twitter, terus kemudian TikTok, kemudian Instagram, semuanya menghiasi tentang hashtag All Eyes on Papua. Belum selesai tentang tagar All Eyes on Rafah, kita sontak dikejutkan dengan berita yang cukup menggemparkan dari ujung timur bumi pertiwi Indonesia. Ya, benar sekali. Saudara kita yang ada di timur bumi pertiwi menderu tentang hutan lindungnya yang dibabat habis oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang mengantongi izin, katanya mengantongi izin dari pemerintah Papua, tapi dalam pembuatan izin tidak ada tentang terkait dengan perizinan atau diskusi dengan masyarakat adat setempat. Ya, kita bedah satu-satu ya guys. Mulai dari CNBC, Kompas, Suara Papua, Papua.com, semuanya menghiasi itu. Karena memang luar biasa sekali guys. Perjuangan lingkungan hidup dari suku Awiyu, Hendri Kusworo menggugat pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL, Indo Asiana Lestari, yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar. Ini hampir setara setengah dari kota Jakarta, atau lebih dari setengah ibu kota negara kita, dan berada di hutan adat Margaworo bagian suku Awiyu. Bagaimana guys menurut kalian? Kalian yang sudah menempati tanah dan hutan leluhur itu sekian ribu tahun, sejak nenek moyang kalian, tiba-tiba digusur tanpa ada pemberitahuan apapun. Alat berat mulai masuk, terus kemudian ekspansi dari perusahaan-perusahaan yang lain itu mulai masuk, dan luasnya bukan main-main guys. Fauna yang ada di sana tidak dipedulikan, flora yang ada di sana tidak dipedulikan, padahal hutan sebagai lumbung mereka, sebagai tempat makan mereka. Terus kemudian fauna itu menyediakan makanan bagi mereka, flora menyediakan obat-obatan bagi mereka, kini dirampas oleh semuanya oleh negara. 3 kerugian terkait dengan adanya ekspansi tentang hutan sawit yang ada di Papua ini. Pertama, 1, jelas kehilangan hutan lindung, hutan alam, hutan asli yang ada di Papua sebagai tempat tinggal flora fauna langka. Di seluruh dunia itu hanya sekian persen, dan salah satunya itu ada di hutan hujan Papua. Sekarang 36.000 hektar lebih habis dibabat untuk lahan sawit. Terus yang kedua, emisi karbon pasti akan meningkat karena produksi oksigen menurun setelah adanya pembabatan lahan seluas ini. Dan yang ketiga, obat-obatan alam tradisional yang biasanya disediakan oleh hutan ini, hutan lindung ini menjadi hilang karena flora yang ada di hutan ini menjadi dibabat habis oleh oligarki. Sebenarnya gugatan ini sudah lama disuarakan oleh masyarakat pegiat alam, terutama di wilayah Papua guys. Ini dikutip dari suarapapua.com ya. Media sosial dalam beberapa hari ini diramaikan dengan unggahan poster All Eyes on Papua. Makna dari All Eyes on Papua secara bahasa Indonesia adalah semua mata tertuju pada Papua. Ungkapan ini mencerminkan bahwa Papua sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kampanye All Eyes on Papua pun semakin menjadi sorotan publik dan mendapatkan momentum setelah para pejuang lingkungan hidup dari suku Awiyu dan Moi bersama-sama solidaritas mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi protes diiringi ritual adat dan doa di depan gedung Mahkamah Agung. Bayangkan guys, dia rela, masyarakat adat ini jauh-jauh dari Papua karena mereka udah menyuarakan apa yang mereka rasakan itu di kantor gubernurnya, di tanah Papuanya sendiri, dan tidak didengar. Justru gugatannya ini tidak diterima. Kemudian mereka coba lagi untuk pindah ke tingkatan yang lebih tinggi, ke Mahkamah Agung.
Akankah gugatan masyarakat Papua ini diterima? Hendrikus Woro, pejuang lingkungan hidup dari suku Awiyu, mengatakan lewat aksi damai ini, masyarakat adat Awiyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka. Meskipun beberapa hektar sudah dilakukan pembabatan, tapi paling nggak belum dilakukan sempurna dan seluruhnya. Masih ada yang tersisa. Kami datang menempuh jarak yang sangat jauh dan rumit dan mahal tanah Papua ke ibu kota negara untuk meminta Mahkamah Agung untuk memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan ini. Izin perusahaan kelapa sawit yang kini telah kami lawan, ujarnya dari Hendrikus. Ngeri banget ya guys. Aku juga nggak kebayang kalau ibarat kata bukan hutanku guys. Rumahku sendiri tiba-tiba dirampas oleh oligarki, penguasa yang ada di negeri ini, tanpa ada diskusi, tanpa ada ngobrol atau sharing-sharing, sarasehan apalagi. Tiba-tiba ada alat berat yang masuk menggusur untuk menempati. Nggak kebayang rasanya. Tanah moyang yang ditinggalkan oleh leluhur, yang mereka jaga dengan flora dan fauna yang menyediakan setiap harinya makanan bagi mereka, tiba-tiba mau dihilangkan. Gimana rasanya? Lanjut dari salah satu masyarakat Papua yang dikutip dari oleh Bapak Victor Claviu tentang saya mendesak Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan hukum bagi kami. Masyarakat adat, hutan adat adalah tempat kami berburu, meramu sagu. Hutan adalah apotek bagi kami. Kebutuhan kami semua ada di situ, disediakan oleh alam. Keberadaan PT SAS sangat merugikan kami, masyarakat adat. Kalau hutan adat kami hilang, mau kemana lagi kami pergi? Begitu kira-kira ucapnya. Gak kebayang ya guys, berat banget ngelihatnya. Yang melihat aja berat, apalagi yang merasakan. Pada dasarnya, masyarakat Papua itu belum ada yang bertani sama seperti kita. Di suku-suku pedalaman itu masih primitif dan mengandalkan hidupnya sehari-hari itu dengan berburu dan meramu. Berburu sagu, hewan liar, kemudian meramunya untuk menjadi makan. Nggak ada yang namanya menyimpan makanan itu dalam sebuah lumbung. Nggak ada yang namanya investasi. Uang pun mungkin di sana belum terlalu digunakan kalau di daerah yang pedalaman. Apapun yang dilakukan di sana itu masih dengan sistem barter. Tiba-tiba lumbung mereka yang berupa hutan alam ini mau dimusnahkan dan diganti dengan kelapa sawit. Nih, mari kita lihat guys cuplikan suara-suara yang didengunkan oleh artis dan pegiat lingkungan yang ada di Indonesia, yang selama ini udah mewarnai kancah belantika dunia media sosial yang ada di Indonesia. Nah, ini aku kutip dari ucapan dari Presiden Gen Z kita ya, Bang Rian Farhadi. Yuk kita dengerin. Semua mata harus tertuju ke Papua. Rampas saja semuanya Pak. Tanah leluhur kami, tempat hidup kami. Tidak usah pedulikan kami, tapi jangan salahkan jika suatu saat kami tidak lagi bisa diajak berkomunikasi. Dan beribu pelurumu kami tidak peduli. Sebab apalah arti hidup jika tanah moyang kami kau curi. Ya, protes masyarakat suku Awiyu di depan Mahkamah Agung menggambarkan betapa kuatnya pengaruh kapital terhadap penguasaan tanah. Bukan melebih-lebihkan, tapi hingga kini perampasan tanah adat terus bergulir, bahkan meningkat kuantitasnya. Padahal, jika ditelaah seksama, Undang-Undang Dasar mengakui eksistensi tanah adat, hanya saja sampai sekarang tidak dirinci secara spesifik dalam ketentuan turunannya. Lantas, jika tanah adat diakui, kenapa masyarakat suku Awiyu harus tersingkir dari tanahnya sendiri? Apakah ini setali tiga uang dengan penindasan oleh saudara sebangsa sendiri? Entahlah, tapi makin kesini saya mulai memahami kekhawatiran Bung Hatta akan nafsu imperialisasi di tanah Papua semakin nampak terjadi. Dan jika terus seperti ini, mungkin saja akan berakhir dengan friksi dengan eksalasi tinggi. Semoga Mahkamah Agung bisa memahami histori bahwa tanah Papua punya adat sendiri. Meski beberapa kita baru menyadari atau memutuskan untuk peduli, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Share, debat tetap, pakai adab. Keren banget ya guys.
Aku kalau melihat semuanya ini kadang susah untuk berkata-kata, berat banget untuk melihatnya. Tapi kalau tidak kita suarakan, ini pasti akan dilanjutkan oleh oligarki-oligarki kita. Hukum dipermainkan, tempat adat kita dihilangkan, hutan lindung kita dihilangkan, demi kepuasan, demi birahi politik, dikeruk semuanya kekayaan kita, kekayaan alam kita. Lantas bagaimana cucu-cucu kita nanti, anak turun kita? Nah, kita lanjut lagi ya guys, terkait dengan kutipan-kutipan dari media sosial yang ada di Indonesia ini, terkait dengan All Eyes on Papua. Baru-baru ini, media sosial ramai dengan poster All Eyes on Papua. Hingga Senin, 3/6 siang, sudah ada 1,1 ribu pengguna di Instagram yang membagikan poster ini dengan tagar All Eyes on Papua. Apa sebenarnya yang terjadi di Papua? Poster yang viral tersebut memperlihatkan puluhan orang berdada telanjang berdiri di tanah kering dekat danau. Tagar ini menyerupai dukungan masyarakat terhadap Palestina beberapa waktu lalu, dengan tagar All Eyes on Rafah. Tagar All Eyes on Papua muncul sebagai bentuk dukungan terhadap warga adat Papua yang memprotes perusahaan yang mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan sawit. Tagar ini merupakan upaya masyarakat untuk mendesak pemerintah mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dirampas. Proyek Tanah Merah yang dioperasikan oleh 7 perusahaan telah mengubah hutan adat Auyu dan Moi di Papua menjadi perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Salah satu perusahaan, PT Indo Asiana Lestari IAL, memiliki lahan seluas 36.094 hektar dan telah mendapatkan izin lingkungan hidup dari pemerintah setempat. Akibatnya, masyarakat adat suku Auyu merasa kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, dan warisan budaya mereka. Suku Auyu kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN, Jakarta. Suku Moi juga sedang berjuang melawan PT SAS yang telah menggunduli 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. Setelah gugatan ditolak, suku Auyu dari Bovendigul dan suku Moi dari Sorong menggelar aksi damai di depan gedung MA pada Senin, 27/5. Mereka mengenakan pakaian adat sambil menggelar ritual dan berdoa. Suku Auyu dan Moi rela menempuh perjalanan berbahaya dan mahal ke Jakarta untuk meminta MA membatalkan izin perusahaan sawit yang mereka lawan. Selain menggugat PT IAL, suku Auyu dan Moi juga mengajukan kasasi atas PT KCP dan PT MJR, dengan harapan MA mencabut izin lingkungan yang diberikan ke PT IAL. Proyek perkebunan sawit tidak hanya menghilangkan hutan alam, tetapi juga berpotensi menghasilkan emisi CO2 yang merusak lingkungan global. Wow, hutan dibabat, hutan dibakar, tanah diratakan, diganti dengan satu pohon yang namanya kelapa sawit. Dan seluruh hutan yang ada di Kalimantan, di Sumatera, hutan kelapa sawit, itu luasannya bakalan kalah dengan yang baru mau akan dibangun ini. Bayangkan guys, segitu besarnya. Ya Allah, ngeri banget. Sudah menggugat di tanah Papuanya sendiri, di kantor gubernur nggak diterima, di PT-UN Jakarta tidak diterima juga. Sekarang ganti ke Mahkamah Agung. Apa setelah ini ke Mahkamah Konstitusi? Biar kayak yang viral-viral kemarin. Boleh dong. Nah, ini penampakan alam Papua ya guys, sebelum dibabat habis, masih berupa bukit-bukit dan dengan hutan yang masih sangat asri guys. Tiba-tiba sekarang udah mau diratakan aja. Nih kita lihat videonya. All Eyes Papua bergema untuk menyuarakan hak-hak warga Papua. Hutan adat tempat mereka tinggal akan kena gusur dan akan adanya pembebasan hutan seluas 36.000 hektar. Hutan adat yang selama ini merupakan sumber penghidupan bagi mereka akan dihilangkan dan diganti dengan kelapa sawit. Alam seindah ini hanya akan jadi komoditi sawit selanjutnya kalau kita berdiam saja. Satu lagi ya guys, kita kasih cuplikan video lagi terkait dengan All Eyes on Papua ini.
54.000 hektar hutan akan dibabat habis di Papua dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Yap, inilah alasan All Eyes on Papua rame banget di media sosial. Dan Senin minggu lalu, masyarakat suku Ayu dan suku Moy yang memang tinggal di dalam hutan yang akan dibabat tersebut berangkat jauh-jauh dari Papua ke Jakarta dan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung serta meminta MA untuk membatalkan izin perusahaan sawit di wilayah mereka. Dan perusahaan yang dimaksud adalah PT Indo Asiana Lestari dan juga PT Sorong Agro Sawitindo. Dan yang paling bikin marah, ini tuh nggak ilegal guys, tapi memang sudah dikasih izin pembangunannya oleh pemerintah Provinsi Papua. Well, nggak kaget sih, tapi tetap aja kecewa ya kan. Orang-orang suku Ayu dan suku Moy yang diwakili oleh Hendrikus Frankiworo ini tuh sudah dari tahun lalu bolak-balik pengadilan guys. Tapi yang terjadi adalah di tingkat pertama dan kedua, gugatan Hendrikus ini tetap ditolak. Mudah-mudahan happy ending ya guys. Luar biasa ya guys. Mungkin kekuatan media sosial ini bisa menyelesaikan semuanya. Karena saya yakin beberapa kasus, beberapa soal yang ada di negeri ini, kalau kita diamkan saja itu hanya membeku. Sementara ketika kita bersuara, mulai ada tindakan, meskipun penyelesaiannya belum tentu adanya. Tapi kita berharap dengan usaha kita yang kita lakukan seperti ini, semoga kedepannya ada titik temu yang lebih baik, tidak juga seperti ini. Contoh kasus Jessica Kumala Wongso tentang kopi sianida, berapa tahun membeku di situ, tidak ada pergerakan, seolah-olah itu antara benar atau salah terkait dengan bukti fisik yang belum tentu jelas, itu udah bisa disahkan. Terus kemudian kasus yang baru-baru ini tentang Vina Garut pembunuhannya, yang awalnya polisi itu mengklaim ada 11 pelaku, tiba-tiba terakhir ini ada 9 pelaku saja. Itu setelah adanya apa guys? Setelah adanya Netflix yang mengangkat kisah cerita mereka menjadi sebuah film. Entah itu cerita itu berdasarkan fiktif atau ada karangan-karangan tertentu, yang jelas dengan media sosial, dengan tagar-tagar tertentu, oligarki yang ada di negeri ini tuh menjadi ketar-ketir kalau mau bermain sendiri. Seenggaknya mereka harus memperhatikan lagi karena ada manusia yang tertindas, ada hak asasi yang terambil terkait jika mereka itu memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri itu. Yuk, kita rangkum ya guys terkait dengan All Eyes on Papua ini. Menurut saya ya guys, keberadaan perusahaan sawit PT IAL di Bovendiogel dan PT SAS di Sorong akan merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat Sadat suku Awoi dan Moi. Hutan tersebut juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. PT IAI, IAL, dan PT SAS dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepaskan 25 juta ton CO2 ke atmosfer dan memperparah dampak krisis iklim di tanah air karena hutan yang udah dibabat seperti ini. Masyarakat adat suku Awoi dan Bovendiogel Papua Selatan dan suku Moi di Sorong Papua Barat Daya sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah, perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan keduanya kini sudah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Lewat aksi damai ini dan doa bersama ini, masyarakat adat suku Awoi dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka. Jadi kemarin kalau Mahkamah Agung itu tidak ada desakan dari siapa-siapa, kita pura-pura nggak tahu ya guys, ada desakan atau tidak. Tiba-tiba mengusulkan ke KPU untuk perubahan usia batas minimum terkait dengan pencalonan kepala daerah menjadi 29 tahun. Sekarang, Satu Papua mendesak untuk dilakukannya penindakan atas hak izin usaha ini di tanah Papua. Pembebasan lahan ini yang menurut mereka tidak berpihak pada mereka, justru berpihak pada penguasa. Ada desakan saja, belum tentu digubris. Tapi kenapa kemarin nggak ada desakan, tahu-tahu ada putusan. All Eyes on Papua. Seharusnya
pemerintah daerah bisa lebih mempertimbangkan tentang adanya masyarakat adat yang ada dan tinggal di daerah tersebut, tinggal di hutan lindung tersebut. Pemerintah juga harus memikirkan tentang aneka ragam flora dan fauna yang ada di lingkungan hutan lindung tersebut, yang akan hilang apabila hutan tersebut digantikan dengan hutan sawit atau perkebunan sawit. Pertimbangan yang ketiga, pentingnya hutan sebagai penyedia oksigen bagi berlangsungnya kehidupan. Oke guys, sekian dari saya ya guys. Semoga presentasi terkait dengan All Eyes on Papua ini merupakan sedikit gambaran dari saya, suara dari saya untuk menyuarakan apa yang sekarang didengungkan. Mungkin saya tidak bisa membantu secara fisik, secara tenaga, tapi seenggaknya dengan suara ini dari media sosial ini, dari akun channel YouTube saya ini, semoga bisa didengarkan lebih bagi masyarakat Indonesia khususnya dan Papua teruntuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.